Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur masih diberi kesempatan hidup, bernafas dan datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami ingin menyambut firman-Mu. Tenangkanlah pikiran kami, fokuskanlah kami hanya kepadamu dan penuhi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan mengalami kebenaran-Mu dalam hidup ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia yang penuh tuntutan dan tekanan, tidak sedikit dari kita yang merasa kewalahan. Sehingga kita pun sering merasa seperti tidak memiliki cukup waktu, tenaga maupun ketenangan yang kemudian bisa membuat kita stres. Namun haruslah kita sadari bahwa Yesus mampu menawarkan jalan yang berbeda, yaitu hidup yang berbuah dan meluap dengan kelimpahan. Dan ini bukan karena kekuatan kita, namun ada hubungannya antara kita dengan Dia. Saudara-saudara, ada 4 kebiasaan sehari-hari bisa membantu kita beralih dari hidup dalam kewalahan menjadi hidup yang meluap. Yaitu yang pertama, tetap terhubung dengan Yesus. Saudara-saudara, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, jika kita mencoba hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita akan kewalahan. Tetapi jika kita terhubung dengan Allah, misalnya bersaat teduh, berdoa, membaca firman, maka kita memiliki kekuatan dan kuasa Allah yang bisa memampukan kita hidup meluap sehingga mudah memenuhi tujuan kita dan menikmati kebaikan Allah. Yang kedua, mengganti keluhan dengan rasa syukur. Saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa mengeluh itu tidak sehat? Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur adalah emosi yang paling sehat. Ini menghasilkan bahan kimia otak yang meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan stres. Dan dengan bersyukur kita pun dimampukan melihat tangan Allah bekerja bahkan dalam hal-hal kecil sehingga kita pun memiliki hidup yang meluap. Yang ketiga, mulailah bersikap murah hati. Saudara-saudara, dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini mengingatkan kita, dengan semakin kita banyak memberi, semakin banyak pula kita bisa mendapatkan berkat Allah. Jadi memberi bukanlah kehilangan, tetapi justru juga bisa sebagai sarana Allah memberkati kita dan membentuk hati kita agar semakin menyerupainya, sehingga kita pun memiliki kehidupan yang meluap. Yang keempat, berhenti membandingkan dan mulailah merasa puas. Saudara-saudara, dunia mengajarkan kita untuk selalu ingin lebih, untuk mengejar kepuasan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari pengenalan akan Allah dan penerimaan akan kasih karunia-Nya.
Ya, dengan memahami segala sesuatu hanya karena anugerah Allah saja, dan kita pun bisa merasa cukup dan puas akan kebaikannya, maka kita pun bisa berubah dari kewalahan menjadi meluap dengan kelimpahan dari Allah. Saudara-saudara, ketika kita membangun keempat kebiasaan ini, hidup kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi hidup kita juga akan meluap dari beban menjadi berkelimpahan. Dan inilah karya Allah di dalam kita yang tinggal di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup meluap hanya dapat kami alami saat kami tinggal di dalam Engkau. Tolong kami untuk membangun kebiasaan yang sehat secara rohani dengan bersyukur, bermurah hati, merasa cukup atau puas, dan yang terutama tetap terhubung dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.